Mengembangkan strategi membangun tim dan moral. Outline. A. Teknik untuk melibatkan dan pengembangan anggota tim dikembangkan secara berkala. B. Teknik komunikasi dalam tim diterapkan secara efektif. C. Rapat tim dikelola secara efektif. D. Dukungan lingkungan tim yang suportif dan responsif dikembangkan secara berkesinambungan. E. Pekerjaan didelegasikan untuk pemberdayaan anggota tim. Tujuan, peserta dapat mengetahui teknik untuk melibatkan dan pengembangan anggota tim dikembangkan secara berkala. Peserta dapat menerapkan teknik komunikasi dalam tim diterapkan secara efektif. Peserta dapat mengelola rapat secara efektif. Peserta dapat memberikan dukungan lingkungan tim yang suportif dan responsif dikembangkan secara berkesinambungan. Peserta dapat mendelegasikan untuk pemberdayaan anggota tim. A. Teknik untuk melibatkan dan pengembangan anggota tim dikembangkan secara berkala. 1. Prinsip dasar membangun tim dan moral dalam tim penjualan. 2. Teknik pelibatan anggota tim engagement, dilakukan berkala. 3. Teknik pengembangan anggota tim, development, berbasis stres dan kinerja. 4. Siklus berkala pelibatan dan pengembangan. 5. Peran pimpinan dalam membangun moral. 6. Indikator moral dan pelibatan terjaga. 7. Kesalahan umum yang harus dihindari. 1. Prinsip dasar membangun tim dan moral dalam tim penjualan. Tim penjualan memiliki karakter stres khas, target agresif, penolakan berulang, tekanan waktu dan kompetisi. Maka teknik pelibatan dan pengembangan harus rutin, bukan event sekali, relevan dengan tekanan sales, meningkatkan rasa memiliki dan kontrol, menguatkan ketahanan mental, resilience. 2. Teknik pelibatan anggota tim engagement, dilakukan berkala. A. Keterlibatan dalam penetapan target. Teknik, diskusi target bulanan, transparansi rasional target, kesepakatan prioritas aktivitas. Dampak ke stres, target dipahami, bukan dipaksakan. Resistensi menurun. B. Forum aman untuk ekspresi tekanan. Teknik, weekly check-in non-formal, diskusi hambatan lapangan, tanpa penilaian kinerja. Dampak, pelepasan tekanan emosional, kepercayaan tim meningkat. C. Pengakuan dan apresiasi proses. Teknik, apresiasi usaha bukan hanya closing, highlight perbaikan kecil. Dampak, moral terjaga meski hasil fluktuatif. Burnout berkurang. 3. Teknik pengembangan anggota tim, development, berbasis stres dan kinerja. A. Pengembangan keterampilan menghadapi tekanan. Materi utama, manajemen penolakan, regulasi emosi, fokus di bawah tekanan. Metode, role play, simulasi kasus nyata, coaching singkat. B. Pengembangan kompetensi inti sales. Fokus, prioritas aktivitas bernilai tinggi, komunikasi efektif, closing tanpa tekanan berlebihan. Dampak ke stres, rasa kompeten meningkat, tekanan menurun. Aktivitas, frekuensi, fokus. Check-in tim, mingguan, tekanan dan hambatan. Coaching one-on-one, bulanan, stres dan kinerja. Pelatihan tematik, triwulan, skill dan resiliensi. Review karir, tahunan, motivasi dan arah. C. Peran pimpinan dalam membangun moral. Pimpinan penjualan wajib menjadi role model ketahanan, tidak mempermalukan kegagalan, konsisten hadir mendampingi tim, menjaga keadilan beban dan target. E. Indikator moral dan pelibatan terjaga. Individu, percaya diri menghadapi target, lebih tahan terhadap penolakan, proaktif berkembang. Tim, solidaritas meningkat, konflik menurun, energi kerja stabil. Bisnis, turnover menurun, kinerja lebih konsisten, budaya sehat terbentuk. G. Kesalahan umum yang harus dihindari. Team building hanya seremonial. Fokus hasil, mengabaikan proses. Pengembangan tidak konsisten. Kompetisi internal berlebihan. B. Teknik komunikasi dalam tim diterapkan secara efektif. Ciri utama komunikasi tim yang efektif. Komunikasi dinilai efektif bukan dari banyaknya bicara, tetapi dari informasi jelas, pesan dipahami sama, respon tepat waktu, dampak mempermudah kerja bukan menambah stres. Teknik komunikasi efektif yang diterapkan di tim. A. Komunikasi terstruktur, clear and structured. Penerapannya, gunakan format tetap saat menyampaikan informasi. Tujuan, tindakan yang diminta, tenggat waktu. Hindari mesan multitafsir. Contoh, target minggu ini, follow up 20 prospek aktif. Mohon update progres setiap Jumat jam 15.00. Manfaat, mengurangi miskomunikasi, menekan stres akibat ketidakjelasan. B. Sinkronisasi rutin, regular alignment. Penerapannya,
Daily atau weekly briefing, singkat, 10-20 menit. Fokus pada prioritas, hambatan, dukungan yang dibutuhkan. Manfaat, masalah cepat terdeteksi, tekanan tidak menumpuk. C. Active listening, mendengar aktif. Penerapannya, tidak memotong perbicaraan. Klarifikasi ulang poin penting. Validasi perasaan tanpa menghakimi. Contoh, saya tangkap kendalanya di waktu follow up, betul? Manfaat, kepercayaan meningkat, konflik berkurang. D. Umpan balik konstruktif dan tepat waktu. Penerapannya, feedback diberikan, spesifik, fokus pada perilaku atau proses, disertai solusi. Contoh, pendekatan awal sudah bagus, kita bisa perkuat di bagian closing dengan pertanyaan ini. Manfaat, perbaikan cepat, moral tetap terjaga. E. Kanal komunikasi yang jelas. Penerapannya, tentukan fungsi tiap kanal. Chat, untuk hal cepat, email, formal atau dokumentasi, meeting, keputusan penting. Hindari mesan penting di kanal tidak resmi. Manfaat, informasi tidak tercecer, beban mental berkurang. F. Komunikasi berbasis solusi. Penerapannya, saat ada masalah, sertakan opsi solusi, dukungan yang dibutuhkan. Contoh, prospek belum respon. Saya butuh masukan pendekatan alternatif. Manfaat, diskusi produktif, emosi negatif terkendali. Teknik komunikasi untuk situasi tekanan tinggi. A. Saat target tidak tercapai. Fokus data dan proses. Hindari menyalahkan. Diskusikan perbaikan konkret. B. Saat konflik internal. Mediasi terstruktur. Bicara fakta, bukan asumsi. Kesepakatan tindak lanjut. C. Saat stres tinggi. Kurangi nada perintah, perbanyak klarifikasi, prioritaskan empati. C. Rapat tim dikelola secara efektif. Ciri utama rapat tim yang efektif. Rapat dinilai efektif jika tujuan rapat jelas, peserta tepat, waktu terkendali, keputusan dan tidak lanjut nyata, tidak menambah stres kerja. Teknik mengelola rapat tim secara efektif. A. Tujuan dan agenda jelas sebelum rapat. Praktik wajib. Tujuan rapat ditulis eksplisit. Agenda dibagikan sebelumnya. Tentukan hasil yang diharapkan. Keputusan, update status, pemecahan masalah. Contoh tujuan. Menyepakati prioritas penjualan minggu ini dan mengidentifikasi hambatan utama. B. Peserta tepat. Bukan semua orang. Prinsip, hanya yang relevan hadir, hindari rapat massal tanpa kebutuhan. Dampak, fokus meningkat, waktu tidak terbuang. C. Disiplin waktu, time discipline. Aturan praktis, mulai dan selesai tepat waktu. Durasi ideal, daily briefing 10-15 menit. Weekly meeting 30-60 menit. Satu topik sama dengan satu slot waktu. D. Struktur diskusi yang terkendali. Format efektif, fakta dan data singkat, masalah utama, opsi solusi, keputusan dan aksi. Hindari curhat tanpa arah, diskusi berulang. E. Fasilitator aktif. Peran pimpinan atau fasilitator, menjaga fokus agenda, menghentikan debat tidak produktif, memberi ruang bicara seimbang. F. Keputusan dan tindak lanjut jelas. Wajib di akhir rapat, apa yang diputuskan, siapa bertanggung jawab, deadline. Contoh, aksi, revisi daftar prospek, PIC, Andi, deadline, Jumat. Jenis rapat dan tujuan yang tepat. Jenis rapat, tujuan, durasi. Daily briefing, sinkronisasi cepat, 10-15 menit. Weekly review, evaluasi dan perencanaan, 30-60 menit. Problem solving, pemecahan isu spesifik, 30-90 menit. Coaching, pengembangan individu, 20-30 menit. Jenis rapat dan tujuan yang tepat. D. Dukungan lingkungan tim yang suportif dan responsif dikembangkan secara berkesinambungan. 1. Lingkungan tim. Bukan hanya ruang kerja, tapi cara atasan bersikap, cara rekan kerja berinteraksi, pola komunikasi, sistem kerja dan aturan yang berlaku. 2. Suportif. Artinya, anggota tim
saling membantu saat ada kesulitan, tidak saling menyalahkan saat target sulit, memberi dukungan moral dan solusi. Contoh konkret, rekan membantu follow up saat ada overload, atasan memberi arahan, bukan marah saat hasil turun. 3. Responsif. Artinya, masalah cepat ditanggapi, keluhan tidak diabaikan, bantuan datang tepat waktu. Contoh konkret, saat stres meningkat, atasan segera mengatur ulang beban. Saat ada konflik, segera dimediasi. 4. Dikembangkan. Bukan terjadi otomatis, tapi disengaja, diatur, dilatih, diberi contoh oleh pimpinan. 5. Berkesinambungan. Artinya, dilakukan terus-menerus, dipantau, dievaluasi, diperbaiki bila melemah. E. Pekerjaan didelegasikan untuk pemberdayaan anggota tim. 1. Delegasi bukan melempar pekerjaan. Delegasi bukanlah memberi tugas tanpa arahan, melepaskan tanggung jawab, hanya memindahkan pekerjaan sulit. Delegasi yang benar adalah ada tujuan pengembangan, ada wewenang yang jelas, ada dukungan dan umpan balik. 2. Pemberdayaan. Artinya anggota tim punya kesempatan mengambil peran, diberi kepercayaan membuat keputusan terbatas, meningkatkan kompetensi dan percaya diri. Contoh konkret, delegasi yang salah, ini kamu kerjakan, saya mau hasilnya hari ini. Dampaknya, menambah stres, tidak memberdayakan. Elemen wajib delegasi yang memberdayakan, tujuan jelas, apa hasil yang diharapkan, batas kewenangan, apa yang boleh diputuskan sendiri, sumber daya, data, waktu, akses, pendampingan, coaching bukan micromanagement, evaluasi dan apresiasi, fokus pada proses dan pelajaran. Contoh dalam tim penjualan, sales junior didelegasikan memimpin presentasi kecil, sales senior didelegasikan membina junior, tim bergiliran memimpin meeting mingguan. Hasilnya, beban atasan turun, kapasitas tim naik, stres berkurang karena rasa memiliki meningkat.